Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Dalam sebuah pelatihan tematik Climate Resilient Inclusive and City yang membahas strategi ketahanan perkotaan dan manajemen resiko bencana, ahli lingkungan se-Asia soroti kolam regulasi NIPA dalam menghadapi banjir di kota Makassar. Beragam pernyataan pun muncul. Sudah efektifkah waduk NIPA dalam meminimalisir resiko banjir di kota Makassar? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Kolam regulasi NIPA terletak di Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Kolam regulasi ini merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun untuk tujuan pengendalian banjir, khususnya di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Goa, seperti Kecamatan Patalasang, Moncongloe, Manggala, Panakukang, Talo, dan Tamalandrea. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Laboratorium Hidrolika, Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Rizwal Karama, STMT, IPM ASEAN Engineering. Waduk NIPA ini itu adalah salah satu bangunan yang dibangun untuk pengendalian banjir. Iya. Jadi dalam mendesain bangunan pengendali banjir itu tentu banyak parameter yang harus kita tahu, ya. Jadi sepengetahuan saya, waduk NIPA ini dibangun dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 25 tahun atau sama dengan kurang lebih 480 meter kubik per detik. Nah itu, ya. Cuma dalam perjalanannya, ya, ternyata debit banjir yang bisa direduksi itu cuma 33%. Iya. Jadi sisanya itu mengalir dan masih memberikan dampak. Keberadaan kolam regulasi NIPA ini diharapkan mampu mereduksi banjir sebesar 157 kubik per detik atau 33% dari debit banjir rencana 25 tahun atau sama dengan 481,83 kubik per detik. Sehingga debit banjir yang mengalir di hilirnya mampu ditampung oleh Sungai Talo. Waduk yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2021 ini memiliki luas 83,93 hektar dengan kapasitas tampung sebesar 2,74 juta kubik dan akan menyimpan air untuk sementara waktu selama terjadi puncak banjir melalui pelimpah yang disebut spillway dan mengalirkannya kembali ke hilir Sungai Talo melalui pintu pengatur atau pompa air. Dengan spesifikasi tersebut, waduk ini menghabiskan anggaran sebesar 320 miliar. Kendati demikian, waduk NIPA menghadapi tantangan besar di puncak musim penghujan. Per Januari lalu, status kolam regulasi NIPA masih dalam kategori waspada. Status tersebut bukan pertama kali, namun terjadi beberapa kali di puncak musim penghujan sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas ini menekankan perlunya pengetahuan mitigasi masyarakat. Kenapa masih bisa menimbulkan potensi atau dampak banjir? Artinya yang saya bilang tadi cuma 33%. Ini kan ada fenomena, ya, ada fenomena yang terjadi di hulu daripada waduk NIPA. Seperti yang kita ketahui bahwa di hulu waduk NIPA itu ada dua sungai. Sungai daripada Sungai Talo. Jadi Sungai Talo ini punya subdas, ya. Yang satunya namanya subdas Magalarang. Dan yang satunya subdas Kajenjeng atau nama sungainya Sungai Kajenjeng. Nah, ketika terjadi aliran dengan debit tertentu, ini debit dari Sungai Kajenjeng ini terhalang untuk masuk ke waduk NIPA oleh karena debit yang dihasilkan oleh Sungai Magalarang ini jauh lebih besar sehingga dia terhalangi untuk sementara. Nah, inilah yang memberikan dampak backwater, ya. Jadi dia kembali karena tidak bisa masuk di Sungai Talo. Iya, ada debit yang lebih mendominasi. Nah, seperti itu. Ketika katakanlah BMKG mengeluarkan informasi akan turun hujan dengan intensitas tertentu, sehingga bisa menimbulkan potensi banjir, tentu harus masyarakat ini perlu mengetahui bagaimana mitigasi. Betul. Iya.
mitigasinya sebelum banjir terjadi. Perlu saya sampaikan bahwa pembangunan waduk Nipa-Nipa ini yang tadi cuma mampu mereduksi 33%, itu harusnya diikuti dengan pembangunan struktur pengendalian banjir yang lain. Jadi misalnya di hilir daripada Sungai Mangalarang yang akan masuk ke Sungai Talo, itu penting untuk dibangun tanggul banjir misalnya. Atau pernah juga kami meneliti ya, jadi kami pernah melakukan penelitian di mana kami melakukan simulasi aliran ya. Jadi kita turunkan hujan dengan periode tertentu 20 tahun ya. Kemudian tentu yang dihasilkan adalah banjir atau debit banjir dengan periode 20 tahun ya. Jadi memang betul kelihatan dari simulasi itu bahwa air masuk di waduk Nipa-Nipa, tapi sebagian tidak bisa tertampung. Nah, kami mencoba untuk membuat alternatif kolam yang lain ya, dengan harapan bahwa kolam ini akan bekerja secara paralel dalam mereduksi debit banjir. Nah, ternyata dengan ada 2 kolam yang bekerja secara paralel ini mampu mereduksi sebaran banjir daripada kiriman daripada Das Mangalarang dan Das KJNJ. Nah, mungkin sedikit lagi Pak, apakah untuk membangun yang seperti di hasil penelitian tadi itu ada regulasi-regulasi khususnya seperti itu atau memang bebas ketika memang itu dibutuhkan gitu Pak? Iya, hasil kajian ya penelitian kami itu memang harus ada bangunan pengendali yang mampu bersinergi dengan waduk Nipa-Nipa. Lebih jauh, dosen teknik sipil ini memberikan solusi yang merupakan hasil dari riset yang telah dilakukan, yakni dengan membangun sebuah kolam retensi yang dapat bekerja secara paralel. Nah, secara regulasi, kalau kita berbicara wilayah keairan itu kan tidak bisa dibatasi oleh batas wilayah administrasi. Iya, air itu kalau mau menyeberang dari Maros ke Makassar, di Makassar tidak bisa menghalangi lebihnya air, dia akan mengalir saja. Nah, kewenangan ini adalah kewenangan pusat. Jadi wilayah keairan itu atau wilayah sungai itu adalah kewenangan pusat. Nah, saya kira pihak kementerian dalam hal ini adalah PUPR ya. Kalau di Makassar ini ada balai sungai ya, Pompengan Jenekbera, ini sudah punya perencanaan tertentu untuk melakukan pembangunan struktur di mana itu nanti harapannya bisa bersinergi dengan waduk Nipa-Nipa. Hasil penelitian memperlihatkan dengan membangun satu kolam retensi yang bisa bekerja secara paralel dengan waduk Nipa-Nipa, sebaran genangan akibat banjir juga bisa direduksi dan tentunya mampu memperkecil luas potensi genangan. Iva Syarahman, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemerintah Republik Indonesia hampir merampungkan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Salah satu yang diatur dalam RPP tersebut adalah larangan bagi ASN, termasuk PNS, untuk menduduki satu jabatan terlalu lama. Hal ini dilakukan mewadahi talenta terbaik untuk menempati posisi dan karir sesuai dengan latar belakang masing-masing. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemerintah hampir merampungkan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Salah satu yang diatur dalam RPP tersebut adalah larangan untuk ASN, termasuk PNS, untuk menduduki satu jabatan terlalu lama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan RPP ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN. Menurutnya, RPP tersebut akan mendorong mobilitas talenta di kalangan ASN. Anas menjelaskan dalam memobilisasi talenta ASN, pemerintah akan bergantung pada sejumlah penilaian, yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi. Pemerintah juga akan memberikan ruang percepatan karir pada talenta muda yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Menurut salah satu mahasiswa Unhas, Nadifa Amalia, pemerintah mewadahi talenta terbaik untuk menempati posisi dan karir dan sesuai dengan latar belakang masing-masing. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah positif dalam memperbarui sistem manajemen karir di sektor publik. Kebijakan ini dapat membuka peluang lebih besar bagi talenta-talenta baru untuk berkembang dan memberikan kontribusi segar bagi pelayanan publik.
Dia melihat dampak positif dari kebijakan tersebut adalah adanya kesempatan yang lebih adil bagi generasi muda untuk masuk dan berkarir di sektor pemerintahan. Hal ini dapat mendorong terciptanya inovasi, kreativitas, dan energi baru yang dibutuhkan dalam menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Peluang bagi PNS untuk mengembangkan karir dengan aturan baru ini menjadi lebih terbuka karena mereka dapat memiliki pengalaman dari berbagai jabatan yang berbeda. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola rotasi jabatan tersebut secara efektif agar tidak mengganggu kontinuitas layanan publik. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang transplantasi ginjal melalui undang-undang. Regulasi ini menggarisbawahi pentingnya aspek legalitas institusi penyelenggara yang harus terakreditasi dan memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan. Namun, tanggung jawab legalitas pendonor dan pasien menjadi fokus tim advokasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan donasi, serta melakukan verifikasi lapangan untuk mencegah masalah hukum. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah serius dalam mengatur praktik transplantasi ginjal melalui serangkaian undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh menjadi landasan hukum yang mengatur prosedur dan persyaratan dalam proses transplantasi ginjal di Indonesia. Salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam regulasi ini adalah legalitas institusi penyelenggara transplantasi ginjal. Setiap institusi yang melakukan prosedur ini harus terakreditasi dan memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa standar kesehatan dan keamanan terpenuhi dengan baik. Namun, perhatian yang sama juga harus diberikan terhadap aspek legalitas pendonor dan pasien. Menanggapi hal ini, sebuah tim advokasi dibentuk untuk menangani aspek hukum yang berkaitan dengan pendonor dan pasien. Tim ini bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan donasi, serta melakukan investigasi lapangan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum administratif, perdata, dan pidana terkait dengan proses transplantasi ginjal. Hal ini menjadi penting, mengingat adanya tren meningkatnya jumlah orang yang bersedia untuk menjadi pendonor ginjal, bahkan ada yang bersedia menjual ginjalnya. Tren ini memunculkan pertanyaan serius tentang motivasi individu untuk terlibat dalam proses transplantasi ginjal. Apakah mereka melakukan hal ini atas dasar kemanusiaan untuk membantu mereka yang membutuhkan, ataukah semata-mata untuk keuntungan finansial? Dalam konteks ini, aspek etika dan hukum memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam praktik transplantasi ginjal. Jadi sebagai tim advokasi maka kami akan memberikan pemahaman dan perlindungan kepada calon donor. Jadi, apakah calon donor tersebut layak untuk sebagai pendonor dari aspek yuridisnya. Jadi kalau tim transplant sudah memberikan rekomendasi kelayakan dari aspek medis, maka tim advokasi harus bisa memberikan rekomendasi dari aspek yuridis. Jika tidak terpenuhi aspek yuridisnya, maka proses transplantasi dan pemberian donor itu tidak boleh dilaksanakan. Calon donor harus mengetahui syarat-syarat sebagai donor ya. Yang pertama harus memenuhi syarat-syarat administratif dan syarat-syarat tidak melanggar aturan-aturan dari segi hukum pidana maupun hukum perdata serta hukum administratif. Contohnya seperti ini, calon donor harus sehat, ya. Kemudian berumur minimal 18 tahun. Ya. 18 tahun itu kalau sudah menikah berarti harus ada persetujuan dari pasangan. Kalau belum menikah berarti harus ada persetujuan dari orang tua. Kemudian ada inform consent, kesediaan, surat pernyataan kesediaan sebagai calon donor. Meskipun tantangan besar yang dihadapi, harapan tetap ada untuk kelancaran proses transplantasi ginjal di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, pendonor, penerima donor, serta upaya bersama untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada,
Diharapkan bahwa praktik ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Feni Septiani Ismail, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.